Jembatan Pulau Selat Sunda adalah salah satu mimpi besar proyek pembangunan jembatan yang pernah direncanakan di atas Selat Sunda. Jembatan ini nantinya akan digunakan sebagai penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Jembatan yang direncanakan sepanjang 27-30 km ini akan melintasi palung laut Selat Sunda, terhubung dengan tipe jembatan layang, jembatan suspensi dan jalan darat di atas Pulau Ular, Pulau Sangiang, dan Pulau Panjurit. Jembatan ini dirancang mampu menahan gempa berkekuatan 9 skala liter. Ide dan gagasan ini berasal dari Profesor Setiatmo, seorang guru besar di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1960. Ide ini disebut sebagai Tri Nusa Bima Sakti, yang berarti penghubung antara 3 pulau, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali. Kemudian pada tahun 1965, Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia memerintahkan kepada ITB agar melakukan uji coba untuk mendesain jembatan penghubung tersebut. Hasil dari percobaan itu selesai pada tahun 1989 dan diserahkan kepada Soeharto selaku Presiden Republik Indonesia pada waktu itu. Pada tahun 1997, Soeharto memerintahkan kepada B.J. Habibie selaku Menristek. Ia akan mengerjakan proyek yang diberi nama Tri Nusa Bima Sakti tersebut. Habibie lantas memerintahkan kepada Wiratma Wangsa Dinata, yaitu guru besar ITB, untuk melakukan riset jembatan ke negara Eropa. Berdasarkan hasil kajian, jembatan itu membutuhkan 17.000 ton baja serta 5.000 tenaga kerja pengelas. Proyek penyambung Pulau Sumatera dan Jawa tersebut akan menghabiskan dana mencapai 100 triliun rupiah. Namun, rencana besar tersebut harus mandek karena krisis ekonomi pada tahun 1998. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, proyek tersebut dilakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005. Maka dibentuklah kembali kelompok studi kelayakan yang terdiri dari soal teknis, tata ruang dan keekonomian, serta sosial. Pada tahun 2007, Grup Artagraha bersama pemerintah Banten dan Lampung membentuk konsorsium PT Graha Banten Lampung Sejahtera yang mayoritas sahamnya dikuasai oleh Artagraha. Kemudian pada tahun 2009, konsorsium menyerahkan hasil prastudi kelayakan kepada pemerintah. Berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, menolak pembangunan jembatan Selat Sunda dengan alasan jika jembatan ini dibangun, kesejahteraan rakyat sekitar Merak dan Bakauheni akan menjadi sulit tercapai. Ditambah lagi, jika memang jembatan ini tetap akan dibangun, ekonomi Indonesia hanya akan terpusat pada Sumatera, Jawa, dan Bali. Hal ini tidak sesuai dengan konsep kemaritiman yang direncanakan oleh Presiden Jokowi. Selain itu, pelabuhan dan pengusaha di sekitar Merak dan Bakauheni akan mandek karena lalu lintas yang semula melalui pelabuhan Merak Bakauheni akan beralih menggunakan jembatan Selat Sunda. Belum lagi diperlukan dana investasi yang sangat besar dan teknologi yang tinggi, karena jembatan akan melewati palung Selat Sunda dan rawan goncangan gempa karena berdekatan dengan anak Gunung Krakatau. Pemerintah melalui Kementerian PUPR mengatakan kalau penyeberangan kapal Merak Bakauheni masih sangat layak digunakan dan sangat lancar. Menurut Presiden Jokowi,
dana sebesar itu bisa digunakan untuk membangun wilayah lain di Indonesia. Lantas, apakah jembatan Selat Sunda dengan panjang 30 km akan terrealisasi di kemudian hari?